Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sahira Putri Viga dari kelas 5G NIM 2011-80220. Saya jurusan dari Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS dari Bapak Suprapno untuk menjelaskan sedikit makalah yang telah saya pernah presentasikan yang berjudul huruf. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih definisi bahasa dari huruf. Nah, menurut dari bahasa, huruf itu adalah sesuatu yang telah dipandang dan diterima oleh akal sehat manusia. Baiklah, menurut para penyelidik, huruf itu ialah bukan dalil atau syara yang pada dasar umumnya, tetapi huruf itu ialah sebagai memelihara kemaslahatan untuk umatnya tersendiri. Nah, baiklah, syarat-syarat huruf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, huruf tidak bertentangan dengan dalil, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung di dalam nas tidak bisa diterapkan. Nah, baiklah, yang kedua ini adalah huruf berlaku di mayoritas kalangan masyarakat. Nah, maksud dari kalangan mayoritas masyarakat ini adalah dari segala perbuatan dan perkataan manusia. Nah, baiklah, syarat yang ketiga ialah huruf yang berlaku selamanya, maka tidak akan ada lagi huruf yang datang di kemudian. Nah, kita kembali ke kaidah-kaidah huruf. Diterimanya huruf ini ialah sebagai landasan pembentukan hukum untuk memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Terus dari berbagai huruf atau kasus-kasus huruf yang pernah kita jumpain, para ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan huruf itu di antaranya itu ada 4. Nah, baiklah, dari kaidah-kaidah huruf ini ada 4. Yang pertama, ada kebiasaan bisa menjadi hukum. Yang kedua, tidak ada perubahan hukum disebabkan dari perubahan zaman atau tempat. Nah, terus yang ketiga ialah yang baik itu menjadi huruf sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat, sedangkan yang telah ditetapkan huruf sama yang ditetapkan dengan nas, Al-Quran atau hadis. Baiklah, tapi perlu kita perhatikan juga dari kaidah-kaidah 4 yang telah Dian sebutkan tadi, itu juga bukan berarti yang telah ditetapkan melalui Al-Quran dan hadis, tetapi hukum yang Dian sebutkan 4 tadi ialah hukum yang telah ditetapkan dari huruf tersebut. Nah, jadi lebih baiknya kita lebih teliti lagi, karena kaidah-kaidah tersebut yang Dian telah jelaskan tadi bukanlah berarti yang telah ditetapkan Al-Quran dan hadis, tetapi yang ditetapkan oleh huruf itu tersendiri. Nah, baiklah, sekarang kita beralih lagi ke macam-macam huruf. Nah, telah ditetapkan para ulama, huruf itu ada 3. Yang pertama, huruf itu dilihat dari segi objeknya, huruf dari cakupannya. Nah, huruf dari cakupannya ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu huruf bil am, yang mana kebiasaan seseorang yang luas. Baiklah, tadi kan Jen udah jelasin tuh huruf menurut cakupannya. Sekarang huruf penilaian baik atau buruknya. Nah, di sini adalah terbagi menjadi 2, yaitu huruf penilaian. Yang pertama ialah huruf yang telah dikenal orang ramai. Nah, sedangkan huruf dari fas berarti seluruh sampai ke daerah. Nah, itu ada kebiasaan dari bil am. Sedangkan huruf bil khas yaitu kebiasaan, tetapi kebiasaannya itu hanya di daerah itu saja, tidak meluas seperti bil am. Nah, baiklah, jadi kan Dian udah jelasin dari kaidah-kaidah huruf, dan bahkan Dian juga udah jelasin dari definisi huruf menurut bahasa dan istilah, syarat-syarat huruf gitu kan. Nah, jadi mungkin kesimpulannya ialah huruf itu adalah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat yang dipandang dengan baik. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa Dian jelasin dari makalah Jihan, yaitu tentang huruf. Mungkin lebih dan kurangnya Dian minta maaf kepada Allah. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.